Subhanallah. Ya akhi, jazakumullahu khairan kasiron. Gemparkan sepak bola Asia, Timnas Arab lakukan hal ini untuk Indonesia. Yes, fans Timnas bisa bernafas lebih lega dan tenang. Kabar baik diterima Timnas Indonesia. Fans tidak perlu cemas dan khawatir lagi. Bisa gemparkan publik sepak bola Asia. Terima kasih Timnas Arab. Diam-diam pelatih Arab bantu Timnas Indonesia dengan membongkar strategi dari Uzbekistan. Hal ini membuat Shin Tae-yong langsung bisa antisipasi dan membaca strategi Timnas Uzbekistan, sehingga nantinya STY akan terapkan ke anak asuhnya. Dengan begitu, para pemain Indonesia sudah tidak kaget lagi jika berhadapan dengan Uzbekistan yang secara fisik terlihat besar-besar daripada pemain Timnas Indonesia. Jika mampu memanfaatkan bocoran ini, maka Timnas Indonesia bisa 90% kalahkan Uzbekistan dan masuk final. Semoga saja pemain Indonesia bisa bermain tenang, rapi, tidak panik, dan selalu waspada. Selanjutnya, pelatih Timnas Arab Saudi U23 Saad Al-Shehri beberkan tangguhnya Timnas Uzbekistan U23 usai kalah di babak perempat final Piala Asia U23 2024. Tentunya pernyataan Al-Shehri ini bisa menjadi perhatian bagi Timnas Indonesia U23 yang akan melawan Uzbekistan U23 di babak semifinal. Timnas Indonesia U23 akan bersua dengan Uzbekistan U23 di babak 4 besar Piala Asia U23 2024. Pertandingan itu akan berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium Doha, Qatar pada Senin 29 April 2024. Timnas Indonesia U23 melenggang ke semifinal usai menekuk Korea Selatan U23 lewat adu penalti 11-10. Sementara itu, Uzbekistan U23 baru saja menumbangkan Arab Saudi U23 2-0 pada Jumat 26 April 2024 malam waktu Indonesia Barat. Kekalahan Arab Saudi U23 bisa menjadi pelajaran bagi Timnas Indonesia U23. Al-Shehri mengungkapkan Serigala Putih julukan Uzbekistan U23 memiliki metode bermain bola langsung atau umpan direct yang berbahaya. Al-Shehri mengakui taktik inilah yang menjadi faktor utama kekalahan Arab Saudi U23. Terlepas dari kartu merah yang diterima salah satu pemainnya, pelatih berusia 44 tahun itu mengatakan timnya kesulitan saat menghalau skema berbahaya ini. Alasan kekalahan tim adalah taktik para pemain tim nasional Uzbekistan. Mereka bermain dengan bola langsung, dan metode ini memaksa pemain bertahan untuk mundur. Kata Al-Shehri dikutip dari Al-Wa'am, Sabtu 27 April 2024. Dan kami harus berada di satu garis dan satu blok, tapi terkadang beberapa tekanan tidak membantu pemain untuk memberikan semua yang dia miliki, sambungnya. Sebab itu Timnas Indonesia U23 harus berhati-hati dengan taktik yang akan diterapkan Uzbekistan U23. Namun anggota eksekutif Komite Exco PSSI, Arya Sinulinga, meyakini pelatih Shin Tae-yong sudah mempelajari permainan Serigala Putih. Kita yakin STY sudah mempelajari juga bagaimana permainan Uzbekistan. Mereka ini kan ada bau-bau permainan Eropa atau Rusia kan, kata Arya dalam keterangan resminya dinukil pada Sabtu 27 April 2024. Yes, alhamdulillah, kabar baik yang bikin fans Timnas tenang setelah mendengarnya, dan tidak akan khawatir lagi dengan hal ini. Mari kita simak bersama-sama kabar baik ini. Jiwa nasionalisme sudah tak diragukan lagi. Loyalitas dan totalitas Nathan Chuaon untuk Timnas Indonesia di ajang Piala Asia U23 2023 ini akan diperpanjang. Ya,
Kita harus berterima kasih kepada SC Heerenveen selaku klub pemilik Nathan Chuaon. Klub ini luar biasa baiknya. Walaupun Nathan juga dibutuhkan SC Heerenveen, namun SC Heerenveen dengan ikhlas melepas Nathan Chuaon ke Timnas Indonesia. Selanjutnya, Timnas Indonesia U23 masih bisa menggunakan jasa Nathan Chuaon di babak semifinal Piala Asia U-Strip 23 2024. Pasalnya, izin dari SC Heerenveen masih panjang. Nathan Chuaon sempat meninggalkan Timnas Indonesia U23 ketika lolos ke babak perempat final Piala Asia U20 2024. Bek berusia 22 tahun itu harus pulang ke SC Heerenveen. Namun, PSSI melakukan lobi-lobi tingkat tinggi untuk mendatangkan Nathan Chuaon lagi ke Timnas Indonesia U23. Pemain pinjaman dari Swansea City itu bisa kembali ke Piala Asia U20 2024. Nathan Chuaon akan membela Timnas Indonesia U23 melawan Uzbekistan di babak semifinal Piala Asia U-Strip 23 2024. Pertandingan itu bakal berlangsung pada Senin 26 April di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha. Nathan Chuaon masih akan bertahan dengan Timnas Indonesia U23 dan tidak akan kembali ke Belanda. Pasalnya, SC Heerenveen masih libur bermain di Liga Belanda dan baru bertanding pada 3 Mei 2024. Nathan bisa membela Timnas Indonesia U23 menghadapi Uzbekistan, ujar asisten pelatih Timnas Indonesia U23, Nova Arianto saat dihubungi Bola Net Sabtu 27 April. Pengorbanan Nathan Chuaon patut diacungi jempol. Dia baru datang ke Qatar pada 15 April 2024 atau hari pertama turnamen dan beberapa jam sebelum penampilan perdana Timnas Indonesia U23. Nathan Chuaon juga rela bolak-balik Belanda Qatar demi Timnas Indonesia U23. Di tengah lelahnya perjalanan, pemain naturalisasi kelahiran negeri kincir angin ini masih bisa berkontribusi maksimal untuk skuad Garuda Muda. Media Vietnam The Tao 247 bangga Timnas Indonesia U23 menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara tersisa di Piala Asia U23 2024. The Tao 247 pun tak segan menyebut Timnas Indonesia U23 sebagai kebanggaan negara-negara Asia Tenggara. Sekadar diketahui, ada 4 negara Asia Tenggara yang ambil bagian di Piala Asia U23 2024. Sebut saja Timnas Indonesia U23, Vietnam U23, Malaysia U23, dan Thailand U23. Timnas Indonesia U23 dan Vietnam U23 berhasil lolos ke fase gugur perempat final Piala Asia U23, 2024 setelah finish sebagai runner-up di masing-masing grup. Sementara Malaysia dan Thailand kompak rontok di fase grup dengan status juru kunci. Lantas bagaimana kiprah Timnas Indonesia U23 dan Timnas Vietnam U23 di perempat final Piala Asia U-Strip 23 2024? Berhubung finish sebagai runner-up grup, mereka dihadapkan dengan juara di grup lain. Otomatis, lawan yang dihadapi Timnas Indonesia U23 dan Vietnam U23 merupakan tim kuat. Skuad Garuda Muda julukan Timnas Indonesia U23 bersua Korea Selatan U23, sedangkan Vietnam U23 dipertemukan dengan Irak U23. Hasilnya Timnas Indonesia U23 secara luar biasa menang adu penalti atas 11 hingga 10 atas Korea Selatan U23 setelah sebelumnya bermain 2-2 di waktu normal. Di sisi lain, Vietnam U23 kalah tipis 0-1 dari Irak U23 sehingga harus tersingkir di perempat final Piala Asia U23 2024.
Timnas Indonesia U23 selanjutnya akan menghadapi Timnas Uzbekistan U23 di laga semifinal yang digelar pada Senin 29 April 2024 pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sementara Irak U23 dipertemukan dengan Jepang U23 pada Selasa 30 April 2024 pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Jika menang atas Uzbekistan U23, Timnas Indonesia U23 akan lolos ke final Piala Asia U23 2024 sekaligus menyegel tiket Olimpiade Paris 2024. Lolos ke Olimpiade merupakan yang pertama bagi Timnas Indonesia setelah terakhir kali ambil bagian pada 1956 di Melbourne, Australia. Timnas Indonesia U23 menjadi nomor 1 kebanggaan Asia Tenggara, tulis dalam judul artikel yang dibuat The Tao 247. Melampaui Vietnam U23 dan Thailand U23, Indonesia U23 unggul dan menjadi nomor 1 kebanggaan Asia Tenggara di Piala Asia U-Strip 23 2024. Karena itu Indonesia U23 menjadi harapan dan kebanggaan nomor 1 sepak bola Asia Tenggara di babak semifinal Piala Asia U23 2024. Tutup di Tao 247. Tak gengsi mengakuinya. Penampilan Timnas Indonesia di Piala Asia U23 2024 banyak mendapat pujian, tak terkecuali dari negara tetangga yang notabene menjadi rival Timnas Indonesia. Bisa-bisa media Malaysia ini memberikan pernyataan yang membuat fans Timnas Indonesia terharu bangga dengarnya. Bagaimana pernyataannya? Simak penjelasan berikut ini. Dua media asal Malaysia, Makan Bola dan Semuanya Bola, menyoroti kemenangan tim nasional Timnas Sepak Bola Indonesia U23. Sebelumnya Jumat 26 April 2024 dini hari, Timnas mengalahkan Korea Selatan Korsel di babak perempat final Piala Asia U23. Media Semuanya Bola melaporkan hal ini melalui artikel berjudul Piala Asia B23. Rekor bersih 40 tahun Korea Selatan lebur di tangan Indonesia. Dilaporkan bagaimana untuk pertama kalinya Indonesia berhasil lolos ke semifinal turnamen itu. Untuk pertama kalinya, Sang Garuda berhasil lolos ke babak semifinal setelah sukses mengalahkan Korea Selatan U23 pada babak semifinal turnamen di Stadion Abdullah bin Khalifa, Qatar. Demikian laporan media tersebut. Pada laga tersebut, Indonesia berhasil merebut satu slot ke babak semifinal dengan membukukan kemenangan di adu penalti dengan hasil 11-10 setelah masing-masing bermain imbang 2-2 di laga sebenarnya. Katanya, media ini juga menyebutkan rekor bersih Korsel selama 40 tahun ke pentas Olimpiade harus dijegal oleh Indonesia. Digunakan kata-kata seperti Indonesia merusak sejarah. Tradisi mereka yang selalu lolos ke pentas Olimpiade akhirnya dirusak oleh Indonesia dan tentunya akan tercatat dalam sejarah sepak bola tanah air di kalangan pecinta sepak bola di sana. Tambah media tersebut. Sementara media Makan Bola menyoroti bagaimana Malaysia harus mencontoh Indonesia. Ini terlihat dalam melalui artikel berjudul Indonesia Dominasi Perlawanan Tewaskan Korea, Malaysia Wajar Contohi Jiran. Berdasarkan statistik pertandingan AFC kemarin, Indonesia berhasil melancarkan 21 percobaan dengan 5 diantaranya tepat sasaran sedangkan lawan hanya mencatatkan 2 percobaan akurat sepanjang 120 menit, lapor media tersebut. Sang Garuda menguasai 53% pertandingan dan hanya mengoleksi 2 kartu kuning dengan Taguk Warriors dihukum 3 kartu kuning dan 1 kartu merah, tambahnya. Keberhasilan wakil Asia Tenggara ini patut menjadi pembelajaran bermanfaat bagi Malaysia yang harus menelan kenyataan saat terdampar di babak penyisihan grup. Sebelumnya, Indonesia juga berhasil mengalahkan Yordania dan Australia di babak penyisihan grup sebelum mengejutkan Korea Selatan, jelasnya.